menggunakan hasil tangkapan layar dari handphone milik tersangka lain, karena dari situ banyak hal yang tertutupi yang mulia, atau hal-hal yang merugikan saya. Seandainya dari hasil ekstraksi laboratorium digital forensik tersaji secara utuh, pasti akan menguntungkan saya, dan itu tidak mungkin dikehendaki oleh penyidik, karena tugas penyidik maupun jaksa adalah menjebloskan saya, bukan membela saya. Artinya saya sengaja dibikin rugi. Yang lebih parah lagi, setelah para ahli IT menjelaskan bahwa foto tangkapan layar adalah tidak sah, tetapi jaksa penuntut umum masih juga menggunakannya dalam proses penuntutan. Saya ambil contoh ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Ada sebagian kata yang tidak terangkut di dalam penyampaian jaksa, seperti kata-kata batalkan, musnahkan, tarik barang. Itu akibatnya apabila masih menggunakan tangkapan layar handphone. Subpoin F, upaya menyajikan data percakapan yang dikorupsi. Berdasarkan keterangan ahli digital Polda Metro Jaya yang disebutkan bahwa ekstraksi terhadap handphone milik Dodi Prawira Negara didapatkan hasil sebanyak 979 percakapan dengan handphone milik saya. Namun yang disajikan dalam berkas perkara hanya 88 percakapan saja. Ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa ekstraksi terhadap handphone saya hanya mampu menghasilkan data 60%-nya saja. Pertanyaannya, yang 40% kemana? Seharusnya yang 40% ini misalnya tidak dapat dilakukan ekstraksi, harus ada berita acara yang menjelaskan alasannya. Tetapi tidak ada berita acara tersebut. Dengan hilangnya 40% data percakapan dari HP milik saya, serta dari 979 yang ditampilkan hanya 88 percakapan, tentunya semuanya menjadi kabur dan bias. Karena secara manusiawi, saya pun pasti tidak mampu mengingat isi percakapan saya dengan orang lain pada masa-masa yang lalu. Dari kata demi kata maupun kalimat persisnya seperti apa, tentunya sangat manusiawi kalau kita semua lupa. Sehingga menjadi tanya-tanya besar, apa sebenarnya tujuan penyidik tidak menyajikan percakapan saya secara utuh. Beberapa kata atau kalimat penting yang dihilangkan antara lain rencana mengerjai atau jebak Linda, tarik semua barang, batalkan dan musnahkan, salam hormat kepada Pak As, emoji ketawa dan lain-lain. Bahkan momen penting yakni percakapan antara Dodi Prawira Negara dengan Samsul Ma'arif pada bulan Mei sampai dengan September tidak pernah ditampilkan. Termasuk percakapan antara Linda Pujastuti dengan Samsul Ma'arif pada bulan Juni sampai dengan September 2022 juga tidak pernah ditampilkan. Hal ini membuat buntu atau gelap alur cerita yang sesungguhnya. Subpoin D, praktik konspirasi dan rekayasa. Bahwa saya sejak didampingi oleh penasihat hukum bahwa saya sejak awal didampingi oleh penasihat hukum Bapak Hendrio Sodiningrat yang kemudian diganti dengan Bapak Hotman Paris Hutapea dan Partners. Namun terhadap 6 tersangka lainnya, yaitu Dodi, Linda, Samsul, Kasranto, Janto, dan Nasir, semuanya didampingi oleh penasihat hukum yang disiapkan oleh penyidik, yaitu Bapak Adriel Fiari Purba. Dan menjelang masa persidangan, tersangka Janto, Parluhutan Situmorang, dan M. Nasir mencabut kuasa hukum Adriel Fiari Purba karena sesuatu hal, yaitu tidak sesuai dengan hati nurani dari kedua tersangka ini. Kemudian pada saat di persidangan sebagai saksi, di mana saya sebagai terdakwa, saksi Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir mengakui bahwa selama proses penyidikan ada yang mengarahkan untuk mengaitkan nama saya dalam perkara ini. Meskipun kedua tersangka tersebut tidak mengenal saya. Yang mengarahkan tersebut menurut saksi Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir adalah penyidik. Bahkan pada saat saya bertemu dengan Janto, Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, kedua terdakwa tersebut juga bercerita kepada saya agar jenderal waspada karena skenario dari Adriel Fiari Purba akan menyuruh Linda Pujastuti
mengaku sebagai wanita simpanan saya. Dan ternyata benar. Bahkan Linda Puji Astuti lebih ngawur, mengklaim sebagai istri siri saya dan memiliki anak dari pernikahan siri dengan saya. Oleh karenanya saya tidak terkejut sama sekali. Saya santai saja atas pengakuan Linda Puji Astuti tersebut. Karena saya sudah dapat informasi atau bocoran sebelumnya. Mencermati fenomena berbagai kejanggalan dalam berkas perkara serta informasi dari Janto Parlutan Situmorang dan Muhammad Nasir tersebut menguatkan keyakinan saya bahwa Bapak Adril Fihari Purba beserta penyidik dan sutradaranya telah melakukan praktik konspirasi terhadap saya. Dan perlu saya ulangi lagi bahwa Adril Fihari Purba adalah penasihat hukum dari ke-6 tersangka yang kemudian 2 tersangka mencabut kuasa hukumnya dan menjelaskan apa adanya di hadapan sidang yang terhormat ini. Gambar